dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jena Ranjani Putri. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Profesor. Daftar yang bawah, yang ada garis itu. yang mana? Pojok kanan bawah. Pojok kanan. Paling pojok kanan. Paling pojok yang ada garis panjang. Klik aja. Klik kanan. Nah, lanjut. Daftar isinya ada application, perspektif, dan self-knowledge. Pelajaran yang diminati dan alasan. Pelajaran yang saya pilih adalah pendidikan Pancasila. Topik yang dipilih adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Saya memilih topik tersebut karena saya memiliki ketertarikan yang besar terhadap topik yang saya pilih. Bahwa topik ini menarik untuk dipelajari lebih jauh dan dapat memberikan pemahaman yang harap dapat menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman saya mengenai materi yang berkaitan. Mengapa harus ada hukum? Diperlukan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib, adil, dan harmonis. Sebagai makhluk sosial, atau juga bisa disebut zon politikon, manusia pasti hidup bersama, saling berinteraksi, dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Namun dalam kehidupan bersama tersebut pasti terjadi perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik atau perselisihan. Maka dari itu, hukum diperlukan untuk mengatur hubungan antar manusia, melindungi hak dan kewajiban individu, serta menciptakan ketertiban dan keadilan. Explanation. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum positif di Indonesia. Di Indonesia, hukum yang berlaku disebut hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh negara dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Hukum positif ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga berwenang melalui prosedur secara resmi. Peraturan ini sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa. Dalam hierarki sistem nasional, peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan tertentu yang menentukan kekuatan peraturan tersebut. Yang pertama ada Pancasila yang menjadi dasar utama yang menjawai seluruh peraturan. Lalu di bawahnya ada Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada TAP MPR. Lalu yang keempat ada undang-undang atau Perpu yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, peraturan kabupaten atau kota. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Maka dari itu tercipta sistem hukum yang teratur dan saling mendukung. Dalam melihat dan memahami piramida peraturan tersebut, kita bisa menggunakan teori Stufenbau dari Hans Kelsen. Apa itu teori Stufenbau? Teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum
bahwa hukum tersusun secara berjenjang di mana setiap norma mendapat kekuatan dari norma yang lebih tinggi hingga berpuncak pada genom sebagai norma dasar tertinggi yang menjadi sumber keberlakuan seluruh sistem hukum. Susunan norma ini terlihat pada hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Pancasila, UUD 1945, hingga undang-undang dan peraturan daerah. Semuanya harus konsisten dengan norma yang tingkatannya lebih tinggi. Dengan demikian, Theo Steuvenband dan Gunung bersama-sama menjelaskan bahwa sistem hukum nasional dapat berjalan teratur, logis, dan konsisten. Mengapa Hans Kelsen menggagas teorinya? Hans Kelsen mengembangkan teori Steuvenband untuk membangun ilmu hukum yang benar-benar murni dan ilmiah. Karena pada masanya hukum sering bercampur dengan moral, politik, ataupun pandangan subjektif. Maka dari itu, melalui teori ini ia ingin menjelaskan bahwa setiap peraturan norma berlaku karena mendapat keabsahan dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai genomnya. Di Indonesia yang memiliki banyak hukum adat berbeda, pendekatan Steuvenband membantu mencegah keruwetan dan tumpang tindih dengan menempatkan semua norma dalam hierarki yang jelas. Mengapa teori Steuvenband dipakai dalam sistem hukum nasional? Yang pertama, karena sistem hukum Indonesia berbentuk hierarki yang sesuai dengan konsep hukum berjenjang menurut Kelsen. Yang kedua, membantu menjelaskan hubungan antar peraturan dari tingkat tertinggi hingga terendah. Yang ketiga, menjamin setiap aturan selaras dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Yang terakhir, menciptakan kepastian, keteraturan, dan konsistensi dalam sistem hukum nasional. Aplikasinya yang pertama, mematuhi setiap aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mengikuti semua ketentuan yang sudah diterapkan negara, seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak melakukan penipuan, serta mematuhi aturan di tempat umum. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara imbang. Setiap orang boleh menikmati haknya, seperti misalnya mendapat pelayanan publik, tapi juga jangan lupa tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Yang ketiga, berperilaku tertib, disiplin, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ini terlihat dari kebiasaan menjaga ketertiban, menaati aturan di sekolah atau tempat kerja, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Lalu, menghormati hak orang lain serta tidak merugikan masyarakat. Maksudnya menjaga perasaan, privasi, dan kepentingan sesama. Terakhir, ikut berperan menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan. Diterapkan dalam menjaga kebersihan, ikut serta dalam kegiatan lingkungan, melapor bila ada hal yang membahayakan, dan membantu menciptakan suasana yang damai. Perspektif. Awalnya saya menganggap hukum hanya sebagai peraturan biasa, mirip dengan aturan di rumah atau di lingkungan sehari-hari. Namun, setelah mempelajari materi ini, cara pandang saya berubah. Saya mulai memahami bahwa peraturan perundang-undangan tidak sekedar aturan, tetapi memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Setiap peraturan juga harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik. Selain itu, proses pembentukannya harus mengikuti prosedur yang benar, supaya peraturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Self-knowledge-nya dari mempelajari topik ini, saya jadi tahu bahwa ternyata sistem hukum nasional itu sangat terstruktur. Kita juga tidak bisa membuat peraturan dengan seenaknya, karena setiap peraturan itu memiliki kedudukannya masing-masing. Peraturan yang di atas menginspirasi peraturan yang di bawah, sementara peraturan yang di bawah mengikuti peraturan yang di atas. Refleksi. Kekuatannya, saya memiliki pengetahuan yang cukup besar, saya mudah bergaul, saya juga peka terhadap situasi sekitar. Kelemahannya, masih sering menunda-nunda, kadang bingung memulai, belum terlalu mendalami materi, dan belum bisa konsisten.
Jenjang selanjutnya, belajar untuk lebih konsisten, menggali lebih dalam tentang materi ini, dan belajar untuk lebih fokus. Udah. Oke. Kita berikan dulu, aplaus dulu. Oke, beri aplaus dulu kepada Jani. Baik, Jani. Terima kasih atas pemaparannya. Jani terlihat cukup memahami materi ya, maksudnya ya walaupun udah baca-baca dikit tapi ya minor lah gitu ya, kamu bisa jelasin dan menambahkan apa yang tidak ada di slide, itu hal yang saya apresiasi, bagus. Terus paling mungkin room for improvementnya gini sih Jani, ruang buat pengembangan ke depannya. Jadi ketika menjelaskan itu Jani harus ingat ya bahwa tulisan Jani, presentasi Jani tuh terstruktur tuh di kepala Jani gitu, di kepala saya, di hadapan orang yang denger itu mungkin belum kebayang. Jadi nanti Jani kalau jelasin ya itu setiap ada peralihan ke pembahasan yang lain tuh Jani jelasin tuh. Sebelum misal tadi ya bagian peraturan perundangan kamu pilih karena gini. Terus kamu langsung jelasin mengapa harus ada hukum gitu. Nah, mungkin sebelum kamu menjelaskan mengapa harus ada hukum, kamu bisa bilang gini. Oke, sebelum kita masuk ke peraturan perundangan yang mana itu adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih harus ada hukum? Nah, gitu. Hukum nih karena begini, azun politikon apa segala macam kepentingan sehingga harus diatur gitu-gitu. Nah, setelah kita jelasin mengapa harus ada hukum, kita lihat nih hukum Indonesia itu yang berlaku apa namanya. Gitu. Nah, hukum yang berlaku Indonesia namanya hukum positif. Hukum positif itu penjelasannya ini. Gitu. Jadi penjelasan per slide-nya udah bagus, cuman peralihannya aja nanti mungkin mesti dijelasin ya. Terus pertanyaan dari saya mungkin boleh dijelaskan nggak? Kalau kemarin kan saya jelasin ya tentang Hans Kelsen ini, dua aja deh pertanyaannya ya. Satu dulu deh satu. Pertama, menurut Jani di luar dari yang tadi ya, mungkin belum kamu tulis, mengapa kenapa kita menggunakan teorinya Hans Kelsen ini untuk memahami hierarki peraturan, untuk menjelaskan peraturan perundangan di Indonesia. Tuh, emang di Indonesia tuh seperti apa sehingga butuh pakai teori ini? Dari yang saya ingat waktu itu Bapak jelasin, kan Indonesia tuh banyak banget ada suku, adat kayak gitu, jadi beragam gitu, provinsinya juga banyak, adatnya juga banyak. Jadi dalam setiap peraturan nya tuh suka berbeda-beda, dan kadang mungkin ada yang nggak keliru, tapi mungkin peraturan itu tuh karena terlalu banyak, jadi mungkin ada yang sulit untuk dipahami juga. Peraturannya saling bertabrakan gitu. Jadi makanya menggunakan teori dari Stephen Bau ini agar tidak ada keributan gitu di Indonesia. Oke, cukup Bu. Benar ya jawabannya? Benar jawabannya. Oke, udah mungkin Ardi soalnya waktunya bentrok ya jadinya. Oke, terima kasih ya. Makasih Pak. Ya, bagus penjelasannya ya. Ibu apresiatif, bagus. Ibu paham, dan tadi hal-hal yang Pak Ihsan highlight juga Ibu highlight bahwa tidak semuanya itu Jani masukkan di slide karena ada urusan keterbacaan slide, nggak boleh terlalu banyak slide-nya. Kemudian berikutnya adalah Ibu langsung bertanya saja. Ada yang mau Ibu omongin tapi lupa. Ini ya. Apa yang terjadi jika ini kan tadi kita bicara tentang tata urutan ya yang harus runut ya. Tidak boleh saling bentrok dari yang aturan bawah ke atas. Tapi kalau misalnya perda nih, ada perda yang dibuat tapi itu bertentangan dengan hukum di atasnya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat dilakukan dan siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk memperbaiki itu? Silakan Jani. Perda contohnya ya. Silakan. Benar dulu Bu. Jadi kalau bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Slide yang ada urutan-urutannya itu coba. Ada di atasnya. Peraturan presiden. Bahkan ke undang-undang contohnya yang paling gampang lah. Misalnya dia provinsi bikin aturan, tapi bertentangan dengan undang-undang yang dengan poin nomor 4. Nah, itu apa yang harus dilakukan?
harus didiskusikan dulu dengan pihak-pihak berwenang yang di atas. Misalkan ada peraturan presiden, pemerintah, Perpu, dan TAP MPR, dan dari masing-masing harus mendiskusikan dulu dengan peraturan di atas dan merubahnya agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hak mengajukan pengujian perda tersebut. Lembaganya namanya apa? Kan kita tuh ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Peraturan daerahnya. Nah, ini clue-nya. Dari 3 lembaga itu, kira-kira kalau ada tidak tepat berdasarkan Stephen Bow ini, maka yang mana yang berhak untuk mengujinya, memperbaikinya? Dari dulu kan ada legislatif, yudikatif, sama Eksekutif. Eksekutif itu kan yang membuat Trias politika namanya. Nah, baru ingat Ibu. Nah. Yudikatif tuh siapa yang ada di yudikatif? bagian itunya lupa, Bu. Oke, Mahkamah Agung. Jadi legislatif kan DPR MPR ya. Biasanya DPR MPR itu menjadi partner tanding eksekutif dalam pelaksanaan uji material undang-undang, peraturan itu datangnya ke Mahkamah Agung, yaitu di yudikatif. Ini sebetulnya perluasan dari yang Jani lakukan. Jadi mungkin ekstensinya bisa ke arah sana. Ini tapi kalau kebalikannya gimana? Misalnya harusnya urut, kalau tidak urut seperti apa? Nah, itu namanya berpikir kritis, itu yang harus another room of improvement menurut Ibu yang harus Jani miliki sebagai seorang pengamat ilmu-ilmu pemerintahan dan politik. Itu harus masuk yang on track dan yang sebaliknya. Kalau begini, tapi kalau tidak begini bagaimana? Jadi pro cons, nanti kemudian dikembangkan lagi dalam mind mapping gitu ya. Tadi misalnya, oh ini eksekutif, siapa yudikatifnya, siapa legislatifnya, apa peran keduanya dalam peraturan. Hangat topiknya, bisa tambah baca-baca lagi ya. Tapi selamat, overall bagus penjelasannya, clear. Penggunaan bahasa baku, kadang-kadang baku, kadang-kadang enggak. Padahal ini adalah konferensi akademik, jangan ke bawah-bawah sampai Isan suka pakai menjelasin, harus diimprove tuh. Jangan ke bawah ya. Jadi ini ada satu dalam rubrik, yaitu penggunaan bahasa baku untuk level up. Nanti kalau masih masuk di sini, jadi itu bisa diperbaiki. Sedikit minor masih bisa diperbaiki ya. Terima kasih Bu Cici. Ya, terima kasih Bu Tari. Sekarang untuk tanggapan dari orang tua dipersilahkan Bu Neni di ruang Zoom. Tidak ada suaranya, Bu? Bentar. Tidak terdengar, Bu, suaranya? Kurang dekat. Ibu bisa dimatikan saja videonya biar handphone atau itunya bisa didekatkan ke ya, agar suaranya lebih clear. Makasih Bu. Ya, lebih baik. Hatur nuhun Ibu dan Bapak sudah memimpin menakut ke gawaannya, insya Allah
ya guru yang luar pokok dari biasa bertuju matematik yang tinggi skill itu ya jadi sekarang dua momen yang terbaik diri ibadah kemudian kesehatan karena memang tadi saya ini jadi memang tugasnya luar biasa tapi satu hari dua kalau nanti juga terbiasa dengan smart mungkin buat ini juga tapi saya gini lihat terutama setiap polanya ini malam kanan diskusi karena kalau misalnya sehat insya Allah dengan baik tidak masalah itu saja dan ini dari ibu ini dulu. Amin. Udah, terima kasih Bu. Silakan jadi ditutup aja. Mungkin sekian presentasi KS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dibuka kameranya? Iya. Saya foto aja. Oh, buka. Ibu Nini, tolong dibuka kamera, kita akan berfoto. Ya. Ibu aja. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Selamat ya. Congratulations. Satu lagi ya. Selamat jalan. Satu lagi. Waalaikumsalam.